Nah, kemudian untuk tarifnya, nih ada 3 jenis tarif yaitu 2,5, 1, dan 0%. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari sisi transaksinya. Jadi dengan siapa seorang wajib pajak ya, jadi kita dari sisi OP maupun badan melakukan pengalihannya ke siapa. Nah, misalkan eh, yang tarif 2,5% dari jumlah bruto ya, jumlah bruto itu jumlah nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan, selain pengalihan hak atas bangunan, selain rumah sederhana dan atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, kenapa? Karena yang melakukan pengalihan, jadi wajib pajak yang melakukan pengalihan rumah sederhana atau rumah susun sederhana ini kena pajaknya 1%. Jadi yang 2,5% kecuali pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana, yang 1% yang melakukan pengalihan hal tersebut. Kalau 0% ketika ada pengalihan kepada pemerintah atau BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah ya. Jadi kita mendapatkan penghasilan dari pengalihan ke pemerintah, ke BUMN dan ke BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah ya, diatur dalam kepala daerah, peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi kalau pengalihan tersebut untuk kepentingan umum ya, misalkan untuk jalan tol, untuk waduk, untuk apa gitu ya, yang memang itu ada tambahan penghasilan itu nggak dikenakan pajak ya, tapi tujuannya sesuai dengan proyek dari setiap daerah. Oke, nah tapi ada beberapa hal yang dikecualikan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, gitu ya. Ada beberapa hal yang dikecualikan dari objek pajak final. Nah, yang pertama, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP dan mengalihkan tanah dan bangunan kurang dari 60 juta. Ya, 60 juta itu satu kali transaksi ya, maksudnya bukan jumlah yang dipecah-pecah gitu ya, jadi gabungan bukan. Jadi satu kali transaksi yang pengalihannya kurang dari 60 juta itu dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 dan harus dengan surat keterangan SKB, surat keterangan bebas. Oke. Nah, tadi objek yang dikecualikan juga dari PPh final adalah ketika ada pengalihan tanah sehubungan dengan hibah. Hibahnya siapa ke siapa? Yaitu hibahnya dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi lurus tuh kayak orang tua ke anak gitu ya, yang hanya 1 derajat itu ketika ada pengalihan dan si penerima hibah tersebut mendapatkan tambahan penghasilan itu tidak dikenakan pajak final, dikecualikan. Nah, kemudian kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau pengusaha kecil yang termasuk koperasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan itu juga tidak dikenakan. Oke, hibah kepada badan keagamaan sama ya. Oke. Oh, ini double. Dan terakhir yang sehubungan dengan warisan. Oke, jadi kalau ini hibah, yang ini tadi warisan. Dikecualikan. Oke. Terus kemudian selanjutnya, nah yang kedua juga dikecualikan tapi dengan tanpa surat keterangan bebas. Ya. Nah, ini yang poin 0% tadi. Kalau tanpa surat keterangan bebas ya, tidak dengan prosedur SKB itu ketika OP atau badan menerima atau memperoleh penghasilan ya, kita mendapat penghasilan dari pengalihan tanah kepada pemerintah ya. Contohnya untuk kalau ini kan tadi ditetapkan secara khusus oleh daerah ya, kepala daerah, tapi secara umum diaturnya untuk proyek-proyek jalan umum, haluran pembuangan air, waduk, bendungan, irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum, dan fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia. Nah, ini semua aturan-aturan tersebut nanti harus
tambahkan juga dengan peraturan kepala daerah. Sebenarnya karena aturan tersebut dilihat dulu ya apakah memang proyek dari pusat atau provinsi ataupun daerah. Ya, secara umum seperti ini. Nah, kemudian poin ketujuh adalah mengenai masalah jasa konstruksi. Oke, untuk yang ketujuh, jasa konstruksi ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009. Nah, apakah yang dimaksud jasa konstruksi? Jadi jasa konstruksi ini layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan. Jadi jasa konstruksi ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan konsultasi pengawasan konstruksi. Jadi ada 3 poin ya, pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan. Nah, kalau perencanaan ini yang pertama adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi dan mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain, gitu ya. Jadi perencanaan ini lebih kepada perencanaan untuk pelaksanaan nanti kegiatan konstruksinya. Jadi bisa desainnya, bisa rancangannya, gitu ya. Nah, kemudian kalau pelaksananya itu adalah OP atau badan yang dinyatakan ahli atau profesional untuk membentuk bangunan atau bentuk fisik lain yang di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, gitu ya. Jadi dari mulai perencanaan, pengadaan, dan pembangunan. Jadi kalau pelaksanaan itu lebih ke teknisnya, yaitu dia build-nya. Oke. Kemudian kalau pengawasan, dia ini OP atau badan yang mengawasi sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai diserah terimakan. Gitu ya. Jadi termasuk di dalam kelompok jasa ini tuh jasa penilai yang terkait dengan konstruksi. Oke. Jasa penilai appraisal itu termasuk di dalam sini. Nah, bedaannya atau pembagiannya karena tarif pajaknya berbeda, ini nanti ada klasifikasi usahanya. Yang pertama mempunyai kualifikasi usaha. Oke. Nah, yang pertama kecil itu 2%. Oke. Dan selain kecil itu 3% dari penerimaan pembayaran yang tidak termasuk PPN. Jadi PPN dikeluarkan dulu. Oke, jadi penerimaan pembayaran di luar PPN. Nah, maksudnya selain kecil itu apa? Ya menengah dan besar kategorinya. Oke, jadi nanti ada kualifikasinya. Terus kalau tidak mempunyai kualifikasi usaha, dia 4%, baik itu kecil, menengah, dan besar. Nah, kemudian kalau untuk perencana atau pengawas, kalau dia mempunyai kualifikasi usaha, baik kecil, menengah, dan besar itu 4%, kalau tidak memiliki 6%. Jadi berbeda ya antara pelaksana dan pengawas. Pelaksana lebih kecil. Nah, kualifikasi ini diterbitkan oleh siapa? Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. Oke. Kapan suatu pelaksana atau kontraktor itu dikatakan sebagai kontraktor yang mempunyai kualifikasi usaha kecil? Nah, nanti di LPJK, ya, ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, peraturannya itu nomor 11 tahun 2006 ya, itu ada kalau kecil tuh nanti ada grade-nya. Misalkan kompetensinya dari 0 sampai 100 juta, 100 sampai 300 sampai 600 juta, baik individu, OP maupun badan itu nanti kategorinya kecil. Tapi kalau nilainya 600 sampai 1 miliar nanti kategorinya masih kecil. Tapi kalau menengah 1 miliar sampai 10 miliar dan besar itu 1 miliar sampai tidak dibatasi. Biasanya berbentuk badan usaha. Oke, jadi kualifikasinya tuh tergantung sama kompetensi yang dia miliki untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau jasa konstruksi. Oke.
Itu ya tadi penjelasannya. Nah, kemudian dalam hal pengguna jasa konstruksi bukan merupakan pemotong pajak, ya, pengguna itu bukan pemotong pajak, maka PPh final ini disetor sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kan gini, kalau ini pemotongan final, berarti kan gini, kalau misalkan yang menggunakan jasa, jadi kan misalkan ini kasusnya PT-PT atau CV yang terkait penggunaan jasa konstruksi gitu ya, misalkan PT Wijaya Karya gitu aja. Nah, di PT Wijaya Karya ini kan berarti sebagai perusahaan konstruksinya. Nah, misalkan UNS ini sebagai pengguna jasa konstruksi. Nah, kalau pengguna jasanya ini adalah badan pemerintah, subjek pajak Badan Dalam Negeri, dan BUT atau wajib pajak OP dalam negeri yang ditunjuk oleh DJP maka akan dipotong oleh pengguna jasa. Jadi si pengguna jasa itu akan memotong PPh final pada saat membayar jasa konstruksi. Nah, karena konstruksi itu biasanya kalau di akuntansi juga dijelaskan ya pakainya prosentase penyelesaian atau pakai termin-termin tertentu, maka pemotongan pajak final itu pada saat pembayaran uang muka dan setiap termin yang dibayar. Nah, tapi apabila yang menggunakan jasa itu bukan pemotong PPh final, maka kontraktor ya, si kontraktor selaku pemberi jasa atau perusahaan konstruksi tadi yang menerima penghasilan itu wajib menyetorkan sendiri PPh final yang terutang. Jadi bisa dua mekanisme ya, dipotong oleh si pemberi kerja atau si pengguna jasa, atau dia juga bisa menyetorkan sendiri PPh finalnya. Oke, kapan setornya? Pada tanggal 10 bulan berikutnya, setelah bulan terutangnya PPh, oke, atau 15 bulan berikutnya, tergantung dia itu BUMN, biasanya kategorinya pemerintahan, BUMN atau swasta. Begitu untuk masalah jasa konstruksi. Kalau ada selisih kekurangan PPh final atas jasa konstruksi yang seharusnya dipotong ya, yang kedua, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa konstruksi ya, kalau ada selisih kurang. Oke, kalau tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, maka nilai yang tidak dibayar tidak terutang PPh. Jadi makanya yang terutang PPh itu yang tadi dibayarkan uang muka maupun setiap termin tertentu. Oke. Nah, kalau dalam hal piutang yang tidak dapat ditagih kemudian dapat ditagih lagi, jadi kan kalau nggak tertagih kan boleh ya tidak dikenakan PPh, tapi kalau dapat ditagih lagi tetap nanti terutang PPh yang bersifat final. Oke, selanjutnya masih kurang 3 lagi, 8, 9, 10. Yang ke-8 adalah persewaan tanah atau bangunan. Nah, ini adalah transaksi sewa tanah, bangunan, tanah, rumah, ya, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, toko, rumah kantor ya, rumah toko ya, oke lah, hampir semacam ruko yang bisa digunakan sebagai kantor, maksudnya gudang atau industri tarifnya adalah 10%. Oke, dari nilai persewaan. Baik yang nyewa itu nggak berpengaruh ya, mau yang nyewa OP, mau yang nyewa badan itu sama aja. Oke. Nah, jumlah bruto itu adalah jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa. Ya, termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas, dan service charge. Oke, jadi bukan boleh, jadi tambahan biaya terkait dengan nilai sewa itu juga dikenakan atau objek pajak PPh final. Kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya, misalkan sewa kamar, asrama mahasiswa pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos itu dikecualikan. Kenapa? Karena persewaan mengenai kamar, hotel, losmen itu tuh masuknya ke pajak daerah, yaitu pajak perhotelan, pajak hotel gitu namanya istilahnya gitu ya. Oke, jadi beda ya jenis
jenis apa yang disewakan. Kalau memang itu tadi tanah dan bangunan yang berubah, hal-hal semacam itu, nilai persewaannya adalah 10% kali jumlah brutonya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita transaksinya dengan orang pribadi? Gitu ya. Maka kita harus melakukan penyetoran sendiri PPh atas penghasilan yang kita peroleh. Kalau tadi kan harusnya dia dipotong, ya kan, finalnya. Jadi kita udah terima bersih. Tapi kalau kita nerimanya dari orang pribadi, bukan badan, biasanya orang pribadi tidak melakukan pemotongan, ya kan? Yang melakukan pemotongan biasanya dari sisi badan, ya, karena dia bisa menerbitkan bukti potong. Nah, untuk itu, maka kalau kita bertransaksi sama orang pribadi atas transaksi sewa, kita bisa melakukan penyetoran sendiri nilai 10% kali jumlah bruto ke pajak gitu ya. Jadi kita membuat kode billing sendiri. Gitu ya. Jadi yang pasti mau transaksi sama OP maupun badan bisa tetap terkena pajak 10%. Ya itu sering nggak notice sih, sewa tanah, sewa bangunan, ya wes anggar nyewa gitu. Padahal itu sebenarnya pendapatan dari sewa tersebut tuh adalah objek pajak gitu ya. Itu untuk ini. Jadi kalau Anda semakin tahu ternyata banyak ya aspek dalam kehidupan kita ini yang sangat terpengaruh sama perpajakan. Nah, kemudian yang ke-9 adalah dividen. Dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, gitu ya. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Ini seperti yang sudah kita bahas kemarin. Kalau kita nerima dividen dari perusahaan atas investasi yang kita tanamkan, maka kita kena 10% dari jumlah dividen yang kita terima. Tapi ini adalah pribadi ya, kalau badan dikecualikan, kan? Termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Jadi kalau kita terima SHU itu juga termasuk, SHU itu semacam istilah dividen kalau kita menanamkan pada perusahaan. Nah, itu kena 10%. Nah, terakhir yaitu 10 penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Ini yang kemarin kita bahas ya. Jadi bagi orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto, artinya penjualan dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, maka kalau kemarin saya menyatakan itu NTPN, kalau sekarang tuh namanya PPh final langsung 0,5% kali peredaran bruto setiap bulan, ya, boleh bulan. Kalau kemarin secara tahunan gitu ya. Nah, tapi melihatnya harus secara umum keseluruhan tahun 4,8 miliar. Oke, jadi sama aja sih mau 0,5% kali keseluruhan omsetnya. Nah, dalam 1 tahun ya, termasuk usaha cabang dan tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas ya, dan kemudian penghasilan yang diterima di luar negeri, penghasilan dikecualikan sebagai objek pajak, dan usaha yang telah dikenai pajak penghasilan yang sifatnya final. Oke, nah itu pembahasan saya mengenai beberapa hal. Nah, sebenarnya banyak sekali wacana perubahan, apalagi di era pandemi seperti ini. Misalkan kayak jasa konstruksi, katanya sih ada mekanisme tahun 2021 ini akan diturunkan tarifnya gitu ya. Masalah dividen ini juga, tapi dividen yang untuk badan itu juga akan diturunkan tarifnya yang diterima dari investasi dari luar negeri gitu ya. Itu juga akan diturunkan tarifnya gitu ya. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah pengen ada kepatuhan dalam perpajakan. Nah, kemudian untuk tugasnya ini silakan dipahami. Tadi ya terkait dengan
ada pemotongan pasal berapa gitu ya. Tapi ini sih terkait dengan final sih. Siapa pemotong atau pemungutnya. Jadi harus jelas ya kamu jawabnya. Ini dipotong apa dipungut gitu ya. Terus kemudian tergantung ini jawaban PPh-nya, berapa perhitungannya, kemudian jika disetorkan tanggal 15 apa konsekuensinya, kalau dilaporkan ini kapan pelaporannya. Jadi makanya tadi kan sempat saya munculkan kapan harus setor dan kapan harus lapor SPT-nya. Maksimalnya ada kan tadi kalau kamu kelewatan bisa browsing kapan harus setor dan kapan harus lapor SPT-nya. Setor dulu baru lapor. Oke, kira-kira itu penjelasan dari saya. Silakan kalau ada yang belum dipahami. Terima kasih, selamat belajar, selamat dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.